Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi Arveni, saya mahasiswa S2 IAIN Batu Sangkar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizwan Sirat Padoli, mahasiswa BKPI IAIN Batu Sangkar. Halo, assalamualaikum. Saya Mas Rial. Perkenalkan, nama saya Mas Rial dan sebelah kanan saya Didi Arveni dan sebelah kanan saya Rizwan Sirat Padoli. Kami bertiga adalah mahasiswa BKPI IAIN Batu Sangkar. Baik, teman-teman, di sini kami akan melakukan atau menjelaskan apa itu asesmen dan tes dalam psikologi. Nantinya akan kami bahas lebih lanjut di dalam video ini agar kita dapat mengetahui apa itu asesmen dan tes psikologi. Baik, dalam kesempatan kali ini kami akan membahas 3 poin penting dalam asesmen dan tes psikologi. Yang pertama yaitu tentang asesmen dan psikologi, kemudian yang kedua pengukuran psikologi, dan yang ketiga yaitu tes psikologi. Tiga nanti akan kami bahas satu persatu. Untuk itu saya terlebih dahulu akan membahas tentang asesmen psikologi. Asesmen psikologi adalah proses mengumpulkan data yang berhubungan dengan aspek-aspek psikologikal melalui penggunaan alat-alat atau tools. Dalam bahasa Latinnya tools, seperti tes, wawancara, studi kasus, observasi tingkah laku, serta prosedur pengukuran dan aparatus yang didesain khusus dan mengintegrasikan data tersebut untuk membuat evaluasi dalam psikologi. Kemudian dalam asesmen psikologi, penggunaannya atau tools tadi seperti tes dan wawancara. Yang pertama, tes hanya salah satu alat dalam proses asesmen. Kemudian penggunaan tes psikologi atau pengukuran tes psikologi dalam bahasa Latin yaitu psychological testing. Kemudian yang ketiga yaitu alat tes yang digunakan atau tes psikologikal. Biasa disebut dalam bahasa Latin yaitu psychological test. Dalam asesmen psikologi terdapat prosedur pengukuran dan aparatus yang didesain khusus. Yang pertama yaitu aparatur yang didesain khusus dibutuhkan ketika tes dan alat-alat asesmen lainnya tidak tersedia atau tidak dapat menghasilkan data yang dibutuhkan. Kemudian aparatus disebut juga tes informal atau informal test. Asesmen psikologi selanjutnya yaitu tentang mengintegrasikan data tersebut untuk membuat evaluasi dalam psikologi. Terdapat di dalamnya yaitu hanya memberikan satu informasi spesifik, kemudian menggunakan beberapa tes dan alat-alat asesmen. Dan yang terakhir yaitu perlu membuat penjelasan untuk menggabungkan data tersebut. Selanjutnya untuk materi kedua atau penjelasan kedua tentang pengukuran psikologi akan dijelaskan oleh rekan yang di sebelah saya. Pada rekan saya persilakan. Terima kasih, Rizwan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengukuran psikologi. Apa itu pengukuran psikologi? Adalah proses mengukur variabel-variabel yang berhubungan dengan aspek-aspek psikologi. Penggunaan alat-alat atau prosedur yang didesain untuk memperoleh sampel tingkah laku oleh Chapin and Verdict 2009. Pengukuran atau proses memberikan angka pada objek atau kejadian berdasarkan aturan tertentu oleh Stevens 1946 dalam Becker and Algina 1986. Pengukuran hanya dilakukan terhadap atribut aspek, karakteristik, properti dari objek tersebut. Jenis atribut, atribut fisik, relatif sederhana dapat diukur, sedangkan atribut psikologis kompleks tidak dapat diukur. Aturan pengukuran psikologis, definisi konstruk teoritis harus berhubungan dengan indikator tingkah laku spesifik atau aturan korespondensi. Jenis skala pengukuran harus dapat menggambarkan konstruk atau tingkah laku secara tepat. Pengukuran yang objektif dan terstandarisasi terhadap suatu sampel tingkah laku oleh Anastasi dan Urbina 1997. Baik, terima kasih. Itu dari saya. Selanjutnya untuk tes psikologis akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Mas. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, kami akan coba menjelaskan tentang tes psikologis. Pengukuran yang objektif dan terstandarisasi terhadap suatu sampel
tingkah laku. Ini menurut Anastani dan Ubanina 1997. Kemudian prosedur sistematis untuk mengobservasi tingkah laku dan mengekspresikannya dengan bantuan skala numerik atau kategori-kategori yang sudah ditentukan sebelumnya. Ini menurut Pembah 1990. Kemudian selanjutnya adalah satu set item yang didesain untuk mengukur karakteristik manusia yang terwujud dalam tingkah laku. Ini menurut Kapten dan Sakzo tahun 2005. Dari hal tersebut, item atau suatu stimulus spesifik yang memiliki kemampuan untuk memancing respon tingkah laku spesifik, di mana respon tersebut mengimplementasikan atribut psikologis spesifik yang bersifat cover. Baik, mungkin itu penjelasan dari kami tentang jenis-jenis asesmen atau pengukuran dan tes dalam psikologi. Jadi terdapat 3 penjelasan. Yang pertama tentang asesmen psikologi, kemudian pengukuran psikologi, dan tes psikologi. Mungkin hanya itu dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe nantinya. Baik, terima kasih. Itu saja dari kami. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe nantinya. Baik, terima kasih. Itu saja dari kami. Kami tutup dengan itu saja dari kami. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mending kita pembukaan.